Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Novitasari dengan NIM 2111260025. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya jelaskan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum kita mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan, kita harus tahu dulu nih, organ apa saja yang ada di tumbuhan. Nah, organ yang ada pada tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, yang pertama kita akan membahas organ akar. Kalian semua pasti sudah tahu, akar adalah struktur organ yang letaknya berada di dalam tanah. Jika dilihat secara morfologi, akar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada rambut akar, berbentuk bulu-bulu halus yang berukuran kecil, yaitu berdiameter 5-17 mikrometer dan panjang 80-1500 mikrometer. Rambut akar ini berfungsi untuk mencari celah antara partikel tanah, kemudian mempermudah proses penyerapan air dan mineral hara tanah, serta mencegah organisme bakteri masuk melalui bulu silem. Selanjutnya yang kedua adalah batang akar. Batang akar terletak antara pangkal akar dan ujung akar. Nah, fungsi dari batang akar adalah sebagai tempat tumbuhnya rambut-rambut akar. Yang ketiga ada ujung akar. Ujung akar adalah bagian muda pada akar berbentuk seperti tunas. Bagian ujung akar ini akan terus beregenerasi dan akan menggantikan dengan akar baru yang sudah mati. Yang terakhir ada tudung akar atau kalitra. Tudung akar ini merupakan bagian akar yang sangat kuat. Nah, mengapa demikian? Karena tudung akar ini mampu menerobos lapisan tanah yang sangat keras. Nah, bagian tudung akar ini terletak paling ujung, di mana tudung akar terdapat pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Organ batang secara morfologi. Morfologi batang pada tumbuhan itu berbeda-beda. Ada tumbuhan yang memiliki batang yang panjang dan juga yang pendek. Berdasarkan keadaan ini, panjang batang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan herba. Tumbuhan herba merupakan tumbuhan yang berbatang lunak, berwarna hijau, ukurannya pendek, serta umurnya juga pendek. Contohnya pada tanaman kangkung, bayam, dan jagung. Yang kedua ada tumbuhan berkayu. Pada tumbuhan berkayu memiliki batang yang keras, serta memiliki umur yang relatif panjang. Contohnya batang rambutan, mangga, dan durian. Kira-kira apa ya fungsi organ batang bagi tumbuhan? Batang ini berfungsi sebagai organ lintasan air dan mineral yang diangkut oleh silem dan floem. Lalu sebagai pembentuk dan penyangga bagi tumbuhan. Dan pada beberapa tumbuhan, batang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, seperti pohon tebu. Selanjutnya kita akan membahas organ daun secara morfologi. Nah, pada umumnya daun itu berwarna hijau. Kenapa ya daun itu berwarna hijau? Daun berwarna hijau karena ada kandungan kloroplas yang ada di sel daun. Nah, daun memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada dasar daun atau hipopodium, yang kedua ada tangkai daun atau lamina, yang ketiga ada helaian daun atau petiolos. Fungsi daun bagi tumbuhan. Yang pertama sebagai tempat cadangan makanan dan cadangan air, lalu sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan, sebagai tempat terjadinya fotosintesis, dan juga sebagai alat penguapan. Selanjutnya adalah organ bunga. Jika kita amati, bunga yang lengkap memiliki organ-organ yang sangat banyak. Yang pertama ada kelopak bunga atau kalik. Jadi kelopak bunga ini merupakan bagian yang terletak paling luar dan memiliki warna hijau seperti warna daun. Terkadang ada juga yang berwarna coklat. Sebenarnya kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Makanya bentuknya tidak jauh beda dari daun. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, dan ketika mahkota itu mekar, maka kelopak bunga juga akan ikut mekar dengan sempurna. Bagian yang kedua ada mahkota bunga. Nah, dari banyaknya bagian bunga, mahkota bunga ini adalah bagian yang paling mudah dikenali karena memiliki ukuran yang besar serta warna yang cukup mencolok. Warna yang mencolok pada bagian mahkota bunga ini berguna untuk menarik perhatian serangga untuk proses penyerbukan. Selanjutnya ada kepala putik. Kepala putik ini sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Putik ini merupakan gamet atau alat reproduksi betina pada bunga. Selanjutnya tangkai putik.
Tangkai putik merupakan bagian yang menghubungkan antara kepala putik dengan bakal buah atau ovarium. Bukan hanya itu, tangkai putik ini juga berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar tetap berdiri dengan tegap. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari merupakan gamet jantan pada bunga, di mana pada benang sari terdapat kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Selain itu, di kepala sari juga terdapat serbuk sari yang merupakan tempat proses penyerbukan. Juga ada tangkai sari sebagai tempat proses reproduksi. Bagian selanjutnya adalah bakal biji. Bakal biji banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji yang terletak pada bakal buah. Bakal biji itu sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel-sel telur dan juga sebagai tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Oke, selanjutnya adalah bakal buah. Bakal buah mengandung sel telur yang dimana tempat terjadinya proses pembuahan dari reproduksi pada bunga. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan hasil dari penyerbukan antara putik dan benang sari. Selanjutnya ada biji. Biji memiliki peranan penting pada tumbuhan, karena biji merupakan bakal tumbuhan baru yang akan tumbuh karena dihasilkan dari proses penyerbukan. Itulah penjelasan saya mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.